MG listeners, terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dianggap berupaya memojokkan Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Sambo disebut sudah menyusun rencana agar Richard Eliezer dihukum berat. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dalam diskusi virtual crosscheck.com.id mengatakan hal itu terlihat dari upaya Ferdy Sambo menyudutkan Baradae di persidangan. Caranya dengan membingkai Richard Eliezer berbohong hingga membuat narasi punya masalah dengan almarhum Brigadir Yosua. Roni menyebut hal itu terlihat dari upaya kuasa hukum Ferdy Sambo menyudutkan Richard Eliezer. Mereka menekankan Richard Eliezer yang mengubah-ubah berita acara pemeriksaan atau BAP. Dan MG listeners, akankah hal yang mereka ungkap akan memberatkan atau justru meringankan hukuman para terdakwa pada persidangan saksi dan ahli pada pekan ini? Saya akan diskusikan hal ini dengan pengawat hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat pagi Pak Suparji. Pagi Mas. Ya, Pak Suparji, sebelum kita membahas terkait dengan agenda persidangan hari ini, kita akan review sedikit persidangan pada minggu lalu yang sama juga menghadirkan beberapa ahli yang terbuka, yaitu adalah ahli balistik dan juga ada ahli poligraf. Nah, saya mau bahas dulu. Ini kemarin menggarisbawahi sebenarnya kalau dari hasil poligraf Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo ini berbohong. Kalau dari hasil ahli balistik ada 2 jenis senjata yang digunakan, yaitu Glock dan juga HS. Secara garis besar itu, tapi sebenarnya dari pengungkapan itu apa yang bisa ditarik kesimpulannya sejauh ini Pak Suparji? Kalau kita cermati bahwa pengungkapan dalam persidangan yang sudah berlangsung berminggu-minggu ini, pada dasarnya kan upaya dari jaksa penuntut umum bahwa 5 terdakwa ini merupakan pelaku dari tewasnya Joshua dan dalam konstruksi pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun pada sisi yang lain adalah para terdakwa ini, terutama minus Eliezer, itu telah melakukan berbagai upaya pembelaan. Dan itu adalah wajar melalui penasihat hukumnya. Dan yang terungkap selama ini adalah masih berlandaskan pada keterangan dari para saksi, di mana para saksi tadi itu yang sangat menarik adalah ketika para saksi mahkota ini saling bersaksi, ya. Dan dari saksi-saksi mahkota tadi itu seperti 4 lawan 1, di mana Eliezer seorang diri, ya, mengungkapkan kebenaran versi Eliezer, sementara yang 4 itu adalah bersama-sama mengungkap kebenaran versinya dan menyudutkan untuk Eliezer. Nah, dalam konteks ini tentunya itu adalah kemudian kembali kepada alat bukti yang lain. Artinya apa? Boleh saja lisannya mengatakan seperti itu, tetapi tentunya kan itu akan terbantahkan oleh alat bukti yang lain sekiranya ungkapan atau lisannya itu adalah bukan sesuatu yang benar gitu loh. Misalnya alat bukti yang lain itu bisa print out dari suatu dokumen CCTV atau kemudian foto yang lain, atau kemudian bisa berlandaskan pada alat bukti petunjuk, atau kemudian berlandaskan pada keterangan ahli atau nanti keterangan terdakwa. Jadi bahwa yang terjadi selama ini masih pendekatan pada konteks pembuktian saksi-saksi tadi itu. Hakim akan berusaha membentuk sebuah keyakinan berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan alat bukti, di mana alat bukti itu dalam konteks hukum pidana itu akan dinilai secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif dalam arti setidaknya 2 alat bukti, ya, apakah surat, apakah ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, atau kemudian saksi.
Yang kedua adalah dinilai secara kualitatif. Dalam arti apakah keterangan saksi satu dengan saksi yang lain itu bersesuaian atau tidak. Kemudian alat bukti satu dengan alat bukti yang lain itu bersesuaian atau tidak. Itulah yang kemudian dianggap suatu alat bukti itu berkualitas. Baik. Kiranya tidak bersesuaian, maka tidak bisa dikualifikasi sebagai alat bukti yang berkualitas tadi. Ya. Baik, berarti artinya masih akan diuji lagi dengan bukti-bukti lain, di compare lagi dengan baik itu bukti kualitatif dan juga bukti-bukti lainnya, pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, jadi hasil poligraf ini, Pak Suparji, saya minta ditegaskan lagi, belum 100% kartu mati ya untuk PC dan juga FS, begitu? Ya, tentunya akan didukung dengan alat bukti yang lain. Tetapi juga sejauh ini bahwa kalau kita mencermati inkonsistensi dari keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian petunjuk-petunjuk dari alat bukti tersebut, ya, dan adanya bukti dari poligraf tadi itu, maka sebetulnya bisa diprediksi bahwa hakim sudah punya penilaian, ya, apa yang disampaikan oleh IPC atau FS dan saksi-saksi yang lain itu juga kemudian mirip, hampir sama dengan hasil poligraf tadi yang bohong tadi itu. Karena hakim juga sudah pernah mengatakan bahwa keterangan saudara itu adalah tidak rasional, keterangan saudara itu tidak nalar, itu Anda itu bohong, bahkan kemudian pernah ditanya dengan pendekatan hati, ya, saudara punya anak dan sebagainya. Sebetulnya ini kan sebagai satu bentuk, ya, sebagai satu bentuk dari upaya hakim untuk mendorong kejujuran dari para saksi tadi itu. Meskipun kemudian pernah juga ada kalimat-kalimat duta dan tuli yang kemudian berdampak pada laporan ke komisi yudisial yang dilakukan oleh Pak Ma'ruf atau pengacaranya. Ini kan kemudian muncul sebuah dugaan yang sangat kuat bahwa hakim tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, ya, kecuali dari Eliezer misalnya. Ini adalah sebuah keyakinan. Namun kemudian kan hakim tidak boleh memaksa. Karena apa? Karena secara hukum acara, pertanyaan dalam sebuah persidangan itu tidak boleh menjebak, tidak boleh mendikte, tidak boleh merekayasa, tidak boleh menekan dan sebagainya. Sehingga kemudian itu harus independen, harus bebas dari tekanan. Namun hakim tentunya juga punya kewajiban untuk mengungkap sebuah kebenaran, sebuah fakta yang ada, gitu, ya. Baik, Pak Suparji. Tapi begini, hasil dari poligraf kemarin merujuk pada kalau PC dan FS itu hasilnya negatif, artinya indikasinya berbohong. Sementara Kuat Ma'ruf ini dites 2 kali, ada yang positif, ada yang negatif. Lalu kemudian Richard Eliezer, hasilnya positif, artinya diindikasi berkata jujur. Dari hasil-hasil ini yang kemudian diungkapkan para ahli di persidangan, apa efeknya untuk para terdakwa dalam proses peradilan yang saat ini sedang berjalan? Pertama, akan berefek pada majelis hakim, ya, karena itu menjadi sebuah tugas dari majelis hakim. Efeknya adalah sama dengan sebelumnya, bahwa ada sebuah kebohongan tadi. Kemudian yang kedua tentunya juga berefek kepada jaksa penuntut umum untuk kemudian membangun sebuah keyakinan bahwa 340 adalah terpenuhi. Kemudian yang ketiga tentunya berefek kepada para terdakwa yang berbohong tadi itu. Nah, tentunya hakim akan punya sebuah penilaian karena sebuah kebohongan tadi, maka dianggap tidak berkolaborasi. Dianggap bertentangan dengan sumpahnya sebagai seorang saksi yang mengatakan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang benar tadi itu. Nah, karena dianggap mempersulit persidangan, karena dianggap berbohong, karena kemudian tidak mengakui, maka ini akan menjadi satu alasan yang memberatkan, gitu loh. Sesuatu yang kemudian akan menyulitkan kepada yang bersangkutan, gitu loh. Ini yang mestinya jadi pertimbangan oleh terdakwa, oleh penasihat hukum. Kalau masih mengatakan yang tidak benar, itu berbahaya bagi yang bersangkutan. Saya sering mengatakan bahwa kebohongan itu larinya dengan sprint yang suatu saat akan
lengah, akan lelah. Sementara kejujuran itu akan lari dengan maraton, akan stamina-nya bertahan lama gitu loh. Mhm. Jadi dengan cara apapun, kalau kebohongan-kebohongan tadi itu yang mengemuka, itu nanti akan menyulitkan yang bersangkutan. Mau mengatakan benar dari mana ketika kemudian pendekatan saintifik tadi sudah mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Kemudian yang kedua, pendekatan rasionalitas logika manusia itu adalah sebuah kebohongan. Kemudian yang ketiga, bahwa pendekatan dengan petunjuk-petunjuk yang lain pun itu adalah sebuah kebohongan. Jadi mau cara apa lagi meyakinkan bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Ini yang mestinya menjadi refleksi, mumpung masih ada kesempatan untuk kemudian berkolaborasi, membangun sebuah narasi-narasi yang benar. Jangan sampai kemudian ada sebuah narasi seolah-olah mereka sudah diadili oleh publik, seolah-olah sudah disalahkan, seolah-olah apa yang disampaikan tidak benar. Ya, ini bukan seolah-olah, tetapi kan kemudian bukti yang akan menunjukkan semuanya itu, gitu loh, ya. Baik. Nah, kalau kita lihat juga kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini dinilai memperkuat pada saat pengesahan pasal 278 tentang rekayasa kasus. Ini pendapat Anda seperti apa, Pak Suparji? Ya, saya kira memang ini sesuatu yang akhirnya terkonfirmasi kan gitu loh. Terkonfirmasi bahwa ini adalah benar adanya. Dan jangan sampai ini adalah bukan sekali-kalinya. Karena kalau ini yang terjadi adalah sebuah ironi, sebuah tragedi hukum. Kan. Karena apa? Karena akan mencederai rasa keadilan. Akan kemudian hancurkan satu proses upaya mewujudkan keadilan di negeri ini. Jadi menurut saya ini adalah memang memiliki urgensi tentang pasal larangan rekayasa kasus tadi itu. Karena dengan demikian orang akan hati-hati, penegak hukum akan hati-hati membuat sebuah narasi yang kemudian merekayasa, bahwa era post-truth itu adalah kemudian jangan menjadi sebagai sebuah justifikasi. Karena pada masa era post-truth ini kadangkala melalui mobilisasi, viralisasi, ya, itu sebuah kebenaran menjadi tergeser. Karena tadi pembentukan opini melalui media sosial, penguasaan teknologi dan sebagainya. Jadi sekali lagi tentunya kita apresiasi atas adanya pasal tersebut karena memiliki sebuah urgensi. Harapan ke depan ini adalah menjadi sebuah deteksi dini agar ini tidak terulang lagi, gitu ya. Baik, undang-undang ini juga sudah mencakup kalau sampai ke kejadian itu terulang lagi, bahkan ini dengan tegas menyatakan obstruction of justice dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka hukumnya diperberat. Pendapat Anda? Ya, saya kira setuju bahwa memang secara jurisprudensi bagaimana dalam konteks tindak pidana korupsi, Hakim Muchtar sebagai ketua MK pada waktu itu hukumannya sampai seumur hidup karena pertimbangannya dia adalah penegak hukum tetapi malah melanggar hukum. Kemudian yang kedua adalah menjadi betul karena apa? Karena orang yang terhukum tapi adalah melanggar hukum. Kemudian yang ketiga adalah ini sebagai satu bentuk penjeraan dan sekaligus edukasi sebagai sebuah sanksi tadi itu. Jadi saya setuju, kita apresiasi bahwa memang adalah sewajarnya, selayaknya dan seadil-adilnya ketika penegak hukum melanggar hukum adalah mendapatkan hukuman dibanding yang lebih berat dibandingkan dengan yang tidak tahu hukum atau bukan penegak hukum. Ya. Baik, Pak Suparji, kita beralih dari undang-undang tersebut ke agenda persidangan yang nanti akan digelar sepanjang hari ini, menghadirkan beberapa ahli. Ini ada ahli forensik, kemudian ahli inafis dan juga ahli kriminologi. Dari ketiga bidang ini, forensik, inafis dan juga kriminologi, apa yang kira-kira akan digali oleh majelis hakim? Ya, majelis hakim kan pada dasarnya akan dibantu oleh ahli, ya, karena ahli ini kan bukan seorang saksi, tetapi adalah memberikan keterangan. Namanya keterangan adalah menerangkan, membuat terang benderang perkara yang masih misteri. Nah, apa misteri yang masih
belum terjawab. Pertama adalah misteri tentang apakah ini pembunuhan berencana atau bukan pembunuhan yang tidak berencana 338 maksudnya. Nah, ini kan misteri yang kemudian belum terjawab. Tentunya para ahli-ahli ini adalah akan mengkonstruksikan ke arah dakwaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentunya para ahli tadi diharapkan memberikan sebuah keterangan yang membantu adanya misteri bahwa ini sebuah reaksi atau kemudian sebagai sebuah perencanaan gitu loh ya. Ya, ini kan masih simpang siur atau juga setidaknya ada versi bahwa yang dilakukan adalah karena soal reaksi antara reaksi karena pelecehan seksual atau kemudian perkosaan. Nah, diharapkan ahli itu bisa membantu mengarahkan menerangkan tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah dalam konteks kriminologi tentunya akan diminta untuk menerangkan tentang misalnya sudut pandang kriminal atau kemudian perilaku kriminal atau kemudian hubungan antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain, atau kemudian kalau forensik tentunya akan menguji secara saintifik tentang bagaimana kebenaran sebuah data, sebuah alat-alat bukti yang lain untuk bisa menerangkan secara saintifik. Nah, demikian pula kalau kita bicara ahli-ahli yang lain, pada dasarnya ya tadi bahwa akan diminta untuk membantu menerangkan tentang perkara-perkara tersebut, tentang kebenaran alat bukti yang lain, dan barang bukti yang lain, serta pada dasarnya ahli diharapkan adalah bersifat independen, bersifat netral, bahwa apa yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan, berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Meskipun ahli itu bisa dihadirkan dari jaksa penuntut umum, bisa dihadirkan dari terdakwa, tetapi sumpahnya adalah untuk ilmu, untuk pengetahuan, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikan adalah sesuai dengan latar belakang siapa yang menghadirkan, tetapi harus dibingkai dalam konteks menerangkan, membantu majelis hakim secara terang-benderang akan duduk perkara persoalan ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah, dengan pendekatan keilmuan, pendekatan pengetahuan dan pendekatan pengalaman tadi. Ya. Baik, kalau misalnya dari keterangan ahli yang dihadirkan begitu, kemudian para terdakwa ini merasa keberatan atau merasa ada ketidaksesuaian, ini akan seperti apa nantinya majelis hakim bisa mempertimbangkan? Ya, keberatan itu adalah menjadi hak dari masing-masing pihak, apakah kemudian jaksa atau kemudian terdakwa atau penasihat hukumnya. Jika yang menghadirkan jaksa, bisa saja nanti terdakwa atau kemudian penasihat hukum itu akan merasa keberatan. Tapi bahwa yang disampaikan oleh ahli itu adalah sesuatu yang tidak mengikat, ya, sesuatu yang kemudian secara absolut harus diikuti. Jadi kalau ada keberatan itu tentunya kemudian tidak secara otomatis ya menjadi pertimbangan majelis hakim untuk kemudian merespon atau saya menjadi sebuah pembenaran bahwa ini adalah sesuatu yang dianggap salah karena ada keberatan tersebut. Jadi sekali lagi bahwa ahli adalah bersifat netral, bersifat independen, dan hakim juga tidak kemudian terikat atas keterangan tadi itu. Yang mengikat hakim adalah tentang keyakinannya, tentang sebuah kebenarannya, versi dari majelis hakim yang tentunya adalah bersandar pada alat bukti yang mengungkap di dalam persidangan gitu loh. Ya. Baik, Pak Suparji, sebelum mengakhiri perbincangan atau dialog kali ini, saya mau mengingatkan atau mereview lagi bagaimana jalannya persidangan kemarin bahwa terdakwa Ferdy Sambo ini mendapatkan skor -8 sehingga terindikasi bahwa ia berbohong. Kemudian terdakwa lainnya Putri Chandrawati juga mendapatkan skor -25. Sementara itu terdakwa Richard Eliezer atau Baradae memperoleh skor +13 dan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf menjalani 2 kali pemeriksaan. Skor untuk Ricky Rizal pada pemeriksaan pertama yaitu +11 dan pemeriksaan kedua +19.
Sedangkan Kuat Ma'ruf di pemeriksaan pertama mendapatkan skor plus 9 dan pemeriksaan kedua ini minus 13. Tentu hasil ini kemudian keterangan-keterangan yang diungkap masih akan dikomparasi atau dibandingkan dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan lainnya. Begitu pula dengan ahli yang dihadirkan hari ini yang nantinya keterangannya akan diperdengarkan. Apakah kemudian nanti bisa menguntungkan atau justru merugikan posisi para terdakwa, tentu kita akan masih melihat lagi dinamika yang masih akan terjadi dalam proses persidangan kali ini. Terima kasih pengamat hukum pidana Suparji Ahmad atas waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Pak Suparji. Oke, terima kasih.